Hai Sobat Jiwa, balik lagi nih sama kita. Hari ini kita punya topik pembahasan yang seringkali dianggap sepele oleh orang lain. Apa ya kira-kira? Mari kita tonton dan simak video berikut ini. Semua orang bikin kamu marah. Ngerasa semua hal di sekitar kamu nggak berjalan sesuai keinginan kamu, dan hal itu bikin kamu marah. Bisa jadi kamu punya anger issues. Yuk, kenali apa itu anger issues. Apa itu anger issues? Anger issues ialah salah satu kondisi terkait emosi seseorang. Secara umum, anger issues adalah kondisi seseorang yang marah-marah, dan ketika mereka marah, cenderung berlebihan. Meski kemarahan adalah reaksi manusia yang normal dan bermanfaat dalam situasi tertentu, tetapi amarah yang tidak terkontrol dapat menyebabkan banyak masalah ketidakmampuan dalam mengendalikan amarah. Anger issue bukan sekedar marah biasa. Ini adalah suatu penyakit mental yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Anger issues dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk kemarahan fisik dan batin. Individu yang mengalami kesulitan mengendalikan kemarahannya cenderung menimbulkan ketidaknyamanan dan konflik di sekitar mereka. Hal ini dapat memengaruhi hubungan pribadi dan sosial, menciptakan lingkungan yang tidak sehat, dan membatasi dukungan sosial yang diperlukan. Anger issues atau masalah kemarahan merupakan salah satu penyakit mental yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Menurut para ahli dari Universitas Gadjah Mada, anger issues adalah kondisi di mana seseorang kesulitan mengendalikan amarahnya, yang dapat menyebabkan perilaku agresif terhadap diri sendiri maupun orang-orang di sekitar pengidap. Hal ini dapat berdampak negatif pada hubungan personal, pekerjaan, dan kesejahteraan mental seseorang. Anger issues dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti trauma masa kecil, gangguan mental, depresi, OCD, ADHD, dan gangguan bipolar. Gejala-gejala masalah kemarahan antara lain sering meledak, agresi fisik, kesulitan mengendalikan kemarahan, dan perubahan suasana hati yang tiba-tiba. Kemarahan fisik ditandai dengan perilaku agresif seperti berteriak, memaki, atau bahkan melakukan kekerasan fisik kepada orang lain. Sementara, kemarahan batin dapat ditujukan kepada diri sendiri. Periode kemarahannya bisa terjadi selama 30 menit atau lebih. Anger issues dapat berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari secara signifikan. Berbagai faktor internal dapat mencakup ketidakstabilan mental, seperti depresi atau alkoholisme. Sedangkan faktor eksternalnya dapat berupa situasi yang menyebabkan stres atau kecemasan, masalah keuangan atau profesional, atau masalah keluarga. Anger issues merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif pada individu dan lingkungannya. Penting untuk mengenali gejala-gejala kemarahan yang berlebihan dan mengembangkan strategi pengelolaan kemarahan yang efektif, baik melalui pendekatan psikososial maupun teknik individu. Dengan demikian, upaya pencegahan dan intervensi diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari masalah kemarahan. Cara pencegahan anger issue bagi penderitanya dan keluarganya meliputi pengendalian emosi, peningkatan kesadaran akan gejala, dan pencarian bantuan profesional. Beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil meliputi: yang pertama adalah pengendalian emosi. Penderitanya perlu belajar mengenali pemicu kemarahan dan mengembangkan strategi pengendalian diri, seperti teknik pernapasan dalam atau meditasi. Yang kedua adalah peningkatan kesadaran. Penting untuk meningkatkan kesadaran akan gejala anger issue dan dampaknya, baik bagi penderitanya maupun keluarganya. Dan yang ketiga adalah bantuan profesional.
Jika kemarahan tidak dapat dikendalikan, penting untuk mencari bantuan dari ahli kesehatan mental. Terapi perilaku kognitif merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk membantu penderitanya mengelola kemarahan. Selain itu, keluarga juga perlu terlibat dalam mendukung penderitanya dan memahami kondisinya. Pelatihan anger management juga dapat menjadi langkah pencegahan yang efektif, terutama bagi remaja yang mengalami masalah kemarahan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa anger issues merupakan kondisi di mana seseorang kesulitan mengendalikan amarahnya yang dapat menyebabkan perilaku agresif dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hal ini dapat berdampak negatif pada hubungan personal, pekerjaan, dan kesejahteraan mental seseorang. Anger issues dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti trauma masa kecil, gangguan mental, depresi, OCD, ADHD, dan gangguan bipolar. Gejala-gejalanya antara lain sering meledak, agresi fisik, kesulitan mengendalikan kemarahan, dan perubahan suasana hati yang tiba-tiba. Reminder, Sobat Jiwa, jangan self-diagnose ya. Apabila terjadi gejala seperti yang disebutkan sebelumnya, segera hubungi dan konsultasikan ke ahlinya.